Oke, kembali lagi bersama saya Muhammad Jepri dari muhammadjepri.com. Ya, tak terasa kita ternyata sudah sampai di chapter 8 atau bab 8, dan di bagian chapter 8 ini kita akan mempelajari tentang cara membuat grafik. Nah, apa sih grafik itu? Microsoft Word menyediakan fasilitas pembuatan grafik di dalam dokumen melalui fasilitas yang bernama Microsoft Graph atau grafik. Grafik biasanya digunakan untuk mempresentasikan suatu data dari sebuah laporan yang dibuat dalam bentuk tabel. Nah, jadi itulah penjelasan tentang grafik, dan sekarang kita langsung saja bagaimana cara membuat grafiknya. Yang pertama, kita masuk ke menu Insert. Kemudian di bagian di bawah Smart Art ada Chart. Nah, kita membuat grafiknya melalui fasilitas Chart ini. Kita klik Chart. Di sini ada banyak sekali pilihan. Misalnya ada kolom, dan di dalam kolom ada banyak lagi bagiannya atau kategorinya seperti ini. Kemudian di bawahnya ada line, ada pie, ada bar, dan masih banyak lagi ya. Oke, dan kali ini saya akan mencontohkan dulu cara membuat grafik dengan bentuk kolom. Kita pilih yang kolom. Kemudian di sini bebasnya mau pilih yang mana modelnya. Oke, saya contohkan saja yang ini ya, yang pertama. Kemudian kita klik OK. Nah, baik, di sini akan muncul satu jendela baru dari Microsoft Excel. Ini fungsinya untuk menginputkan datanya. Jadi kita mengedit datanya dari Excel ini. Oke, di sini saya mau mencontohkan membuat tabel data jumlah siswa misalnya. Oke, contohnya di sini kelas 8 ya. Kelas misalnya 8A. Kita pakai huruf besar aja semua ya. Kemudian di bawahnya misalnya kelas 8B. Kemudian kelas 8C. Oke, misalnya sampai di kelas 8C saja. Kemudian di bagian kolom series 1 ini misalnya saya isi datanya itu dengan perempuan atau laki-laki gitu ya. Laki-laki di sini. Kemudian di sebelahnya perempuan. Nah, di series 3 ini nantinya tidak kita pakai. Kemudian di sini misalnya di bagian kolom laki-laki ini berapa orang jumlahnya. Di kelas 8A misalnya ada sekitar 15 laki-laki. Di kelas B 8B ini misalnya ada sekitar 7 laki-laki. Oke, kita perhatikan di sini di bagian grafiknya langsung ada perubahan ya. Ketika data ini kita ubah, dia langsung real time. Jadi langsung kita bisa melihat perubahannya. Oke, baik, selanjutnya di bagian kelas 8C ini misalnya jumlah laki-lakinya itu ada 25 misalnya.
atau 28. Nah, sekarang di bagian perempuannya, di kelas 8A ini misalnya jumlah perempuannya itu contoh ada 27 misalnya. Kemudian di kelas 8B perempuannya ada misalnya ada 32 misalnya. Kemudian di kelas 8C perempuannya ada misalnya ada 11. Oke, perhatikan di bagian kategori 4 ini misalnya tidak kita gunakan supaya dia tidak terbaca, tidak tampil di bagian grafiknya ini. Kita klik di luar sel yang lain. Di sini perhatikan di bagian sudut dari kategori ini ada titik biru. Kita arahkan kursornya di sini. Pas di sudutnya ini sampai dia tanda panah seperti ini. Kita klik, tahan, tarik ke dalam, kita masukkan seperti ini. Nah, maka otomatis dia tidak akan tampil lagi di grafiknya ya. Oke, kita sudah mengedit datanya tadi. Jika sudah, kita close. Nah, jika misalnya ada perubahan, kita mau mengubah datanya di bagian ini ya, klik 2 kali, dia muncul ke menu desain, kemudian di bagian edit ini bisa kita ubah-ubah lagi. Oke, baik, kita sudah mengedit datanya. Kemudian di sini chart title atau judulnya tinggal diklik untuk mengganti namanya. Misalnya di sini data jumlah siswa. Oke. Mau memunculkan item yang lain misalnya, kita bisa klik di bagian tanda tambah ini. Di sini bisa kita aktifkan item yang lain, misalnya di bagian exist title seperti ini. Namun jika dirasa tidak perlu, kita matikan saja checklistnya. Kemudian di bagian data label misalnya kita aktifkan. Oke, ada perubahannya, dia ada angkanya di sini. Kemudian di bagian data tabel, oke, nampak di bagian di sini ya, data tabel. Oke. Jadi nampak dia jumlahnya berapa. Seperti itu ya. Tidak harus semua diaktifkan. Jadi sesuai keinginan saja ya, mana yang mau kita tampilkan. Oke. Jadi itulah cara membuat grafik. Saya contohkan lagi yang kedua. Kalau yang pertama ini kita membuat grafik dari nol, datanya belum ada. Dan di contoh yang kedua, nah ini sudah ada datanya saya buat. Jadi kita tinggal memasukkan data ini ke dalam grafiknya saja. Nah, caranya kita hanya perlu memblok tabelnya saja. Seperti ini, kita blok semua tabelnya. Kemudian kita masuk ke menu insert dan kemudian klik menu chart. Oke, saya pilih lagi di bagian yang kolom, namun saya pilih kategorinya itu yang ini, yang 3D ya, seperti ini, atau yang ini saja ya. Setelah itu saya klik OK.
otomatis dia akan membuat grafiknya seperti ini, dan ini data di Excelnya. Jika kita perhatikan di bagian grafik ini, dia ada di dalam data yang telah kita buat tadi. Nah, supaya kita bisa mengeluarkan grafik ini dari tabel datanya, di bagian grafik ini kita klik. Di sini ada tanda layout option, kita pilih yang square, sehingga kita bisa menggeser-gesernya seperti ini. Kemudian di data ini kita enter supaya turun ke bawah. Oke, sudah jelas ya seperti ini. Kemudian di sini tadi judulnya atau title-nya kita ubah. Kita bisa copy paste dari data yang sudah kita buat tadi. Kita blok ini, kemudian kita copy, Ctrl C pada keyboard, kemudian kita pastekan di sini ya. Kita blok, paste. Oke, sekarang kita tinggal mengedit di Excel ini. Kita tinggal copy paste saja dari tabel yang sudah kita buat sebelumnya. Ini kita blok seperti ini. Kemudian Ctrl C pada keyboard atau klik kanan, copy. Kemudian kita letakkan dia di sini, kita blok 3 baris dan Ctrl V pada keyboard atau paste. Berikutnya kita copy juga ini. Ini bisa semua atau satu-satu, bebas ya. Seperti ini. Tinggal di data yang perempuan, kita copy lagi, kita pastekan di sini. Oke, seperti yang tadi. Misalnya kalau teman-teman mau menambahkan bagian series 3, 4, dan 5, bisa tinggal diisi saja. Begitu pula dengan kategorinya ini. Jika lebih dari 4 datanya. Namun bila dirasa ini tidak perlu, hanya cukup 3 saja. Jadi seperti yang tadi, kita tinggal menggeser data yang tidak perlu ini. Arahkan dia seperti ini di sudutnya sampai tanda panah seperti itu. Kemudian kita tarik dia ke dalam. Oke, seperti ini ya. Jika sudah, kita bisa klik close. Kemudian kita edit lagi yang lainnya. Misalnya kita memunculkan tadi seperti yang sebelumnya, yaitu data tabel. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, jadi itulah cara membuat grafik dari yang belum ada data tabelnya, dan yang kedua ini sudah saya buat data tabelnya.